Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Haha, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film Si Shinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah sampai ke tempat Su Wuqing dan yang lainnya, Putri Tengkorak Putih segera mengeluarkan jurus kimayatnya dan menyerang semua yang ada di sana. Melihat tindakan lawan, Su Wuqing segera maju dan berniat menghalau jurus tersebut. "Putri, guru yakin kau punya hati yang baik, tapi kau sudah mengecewakannya," ucap Su Wuqing. "Maaf Wuqing, kau tidak boleh lengah saat berada di jalur iblis," jawab Putri Tengkorak Putih. "Kalau begitu maafkanlah aku," ucap Su Wuqing sambil melepaskan pedangnya. Namun serangan Su Wuqing dihalangi oleh seorang yang ternyata dia adalah jenderal dari siluman Tengkorak Putih. "Aku tidak akan membiarkan siapapun melukai Tuan Putri," teriaknya sambil menghalau serangan dari Su Wuqing. Pedang jenderal ini sangat cepat, tubuhku tidak bisa bergerak, energi aneh menyegel tubuhku, aku tidak bisa menjadi pasir seperti biasanya, gumam Su Wuqing di dalam hati. "Aku dengar murid guru Tangzan punya kemampuan yang hebat, ternyata mereka cuma biasa-biasa saja. Pedang silumanku ini bisa menyegel ki dari seseorang. Su Wuqing, kau tidak akan bisa lagi berubah wujud. Maka dengan ini sutra suci ini akan menjadi milik kami," ucap jenderal siluman Tengkorak Putih. "Jangan meremehkan kami masih punya Kak Patkai dan Yihu. Perlu kau ingat mereka itu sangat kuat," teriak Xiaoyu. Namun ternyata Yihu dan Cu Patkai yang bisa dia andalkan sekarang telah berubah menjadi persis seperti siluman Tengkorak Putih. "Kenapa mereka bisa kembali menjadi seperti ini?" teriak Xiaoyu. "Nona Xiaoyu, kau tidak perlu melawan lagi, sekarang ikutlah denganku. Kaisar Kerajaan Tengkorak Putih ingin bertemu denganmu," ucap jenderal Tengkorak Putih sambil membawa Xiaoyu. "Lepaskan aku tidak mau bertemu dengan Kaisar Tengkorak Putihmu itu," teriak Xiaoyu. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi saat jenderal Tengkorak Putih bersiap membawa Xiaoyu menghadap Kaisar Siluman Tengkorak Putih. Dia diserang oleh suatu jurus yang membuatnya tidak dapat bergerak lagi dan lumpuh. Ternyata itu adalah jurus dari Putri Siluman Tengkorak Putih. "Tuan Putri, apa maksudnya ini?" tanya jenderal Siluman Tengkorak Putih. "Maaf, aku tidak punya pilihan lain. Semua pasukan yang ada di sini cepatlah kabur," teriak Putri Siluman Tengkorak Putih sambil meniupkan sesuatu. Dan seketika itu pun Cu Patkai, Yihu kembali tersadar dan Bailang pun lepas dari jurus pengikat Putri Siluman Tengkorak Putih. "Maaf sudah menakuti kalian semua. Pemilik asli dari kerajaan Tengkorak Putih adalah ayahku. Dia mengambil alih kuasa kimayat di bawah tanah dan membanjiri semua arwah di dalam kerajaan ini. Dia akan bisa melihat apa yang kulakukan di sini. Aku hanya bisa menunggu kesempatan untuk membantu kalian lepas dari jebakannya. Aku bisa memotong kimayat milikku sendiri. Kuharap itu bisa menipunya," ucap Putri Tengkorak Putih. "Ini bagus Tuan Putri, kau adalah siluman yang baik dan kau akan ikut dengan kami," ucap Xiaoyu dan Bailang. "Tidak, aku akan tetap tinggal di sini. Aku tidak akan pergi kemanapun. Sekarang cepat ikuti aku. Kita akan mencari guru Tangzan sebelum ayahku tiba," jawab Putri Tengkorak Putih. "Tuan Putri, kau akan mati tanpa kimayat. Kenapa kau melakukan ini? Apakah itu demi guru Tangzan dan apakah kau masih mencintainya?" tanya jenderal siluman Tengkorak Putih yang saat ini dalam keadaan sekarat. "Bagiku cinta itu adalah kemewahan, ayah benar. Ini adalah salahku sendiri telah jatuh cinta dengan manusia. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk merasakan hidup dan bukan hanya menjadi tengkorak tanpa perasaan saja," jawab Putri Tengkorak Putih. "Tuan Putri, kau berhak untuk merasakan cinta," ucap jenderal Tengkorak Putih. "Jenderal Tengkorak Putih, terima kasih, kau selalu melindungiku. Aku paham perasaanmu, tapi kau dan aku sama seperti warga kerajaan Tengkorak Putih yang lainnya. Kita hanyalah boneka di bawah kendali ayahku. Itu percuma saja. Setelah semua selesai, ayah pasti akan menyingkirkanku. Dan ini sudah takdirku," jawab Putri Tengkorak Putih.
Mendengar itu, Jenderal Siluman Tengkorak Putih hanya terdiam. "Apa dia ditolak?" tanya Bailang. "Ah, tidak usah dipikirkan, kau terlalu kepo. Ayo cepat jalan saja," jawab Cupatkai. "Semuanya cepat ikuti aku," ucap Putri Siluman Tengkorak Putih. Namun tiba-tiba terjadi sebuah retakan di tanah tempat mereka berpijak. Dan setelah itu pun muncullah sang Kaisar Tengkorak Putih. "Putriku sayang, sudah aku duga kau akan mengkhianatiku. Kalian kira bisa kabur hanya dengan memutuskan Ki Mayat? Sungguh naif sekali. Semua yang ada di sini adalah karena aku. Tanpa izinku kalian tidak akan bisa kabur," ucap Kaisar Siluman Tengkorak Putih. "Wah, ini seram sekali. Siapa dia?" tanya Bailang. "Dia itu ayah yang dimaksud oleh Tuan Putri Tengkorak Putih," jawab Sioyu. "Kelihatannya ini akan buruk," ucap Yihu. "Apakah kau bisa merasakan ki iblis darinya?" tanya Su Wuching kepada Cupatkai. "Iya, ini sungguh menakutkan," jawab Cupatkai. "Ki iblis besar yang dikatakan oleh Kak Wukong pada waktu itu ternyata berasal darinya," ucap Su Wuching. "Apakah kalian dulu sudah pernah bertemu dengannya?" tanya Bailang. "Tidak, kalau aku tahu kerajaan Tengkorak Putih punya orang seperti ini, aku pasti sudah pergi dari sini," jawab Cupatkai. "Putriku, aku tidak paham dengan maksudmu ini. Kau tahu ini akan berujung kematian terhadapmu. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau tidak takut dengan konsekuensinya?" tanya Kaisar Siluman Tengkorak Putih. "Aku awalnya hanyalah api arwah. Aku tidak keberatan kembali ke wujud asliku," jawab Putri Tengkorak Putih. "Apakah semua ini karena Tang Zhan?" tanya Kaisar Siluman Tengkorak Putih. "Bisa dibilang begitu," jawab Putri Tengkorak Putih. "Dasar kau tak tahu diri. Kalau ini karena dia, kau harusnya membantuku. Aku bisa membuatnya tinggal di sini selamanya," jawab Kaisar Siluman Tengkorak Putih. "Tidak, terkadang cinta itu adalah rela untuk melepaskan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka kabur dari sini. Bahkan walau aku harus melawan ayah," jawab Putri Tengkorak Putih. "Haha, lucu sekali seorang siluman tengkorak menantangku. Ini adalah lelucon yang sangat menggelikan. Dasar anak yang tidak tahu terima kasih. Sekarang matilah kau," teriak Siluman Tengkorak Putih sambil melancarkan serangannya, yang membuat semua orang yang ada di sana berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan yang menakutkan tersebut. "Sepertinya kita tidak akan bisa pergi jika kita tidak mengalahkannya. Semuanya, ayo kita lawan dia bersama-sama," teriak Su Wuching. "Baiklah kalau begitu," ucap orang yang ada di sana sambil melancarkan serangan kepada Kaisar Siluman Tengkorak Putih. Sedangkan Cupatkai ternyata hanya bacot doang. Dia tidaklah membantu melancarkan serangan, akan tetapi dia mengajak Sioyu untuk bersembunyi. "Kau tidak usah takut, babi ganteng ini akan melindungimu. Kaisar raja itu kuat sekali, tapi bisa jadi dia hanya menggertak kita saja. Oleh karena itu kita harus mengamati situasinya terlebih dahulu," ucap Cupatkai sok waspada. Di tempat Su Wuching dan Bailang, mereka pun mengeluarkan jurusnya satu persatu dan mendesak Kaisar Siluman Tengkorak Putih. Melihat itu, Yihu pun tidak mau tinggal diam. Dia pun melancarkan serangan cakar harimaunya. Namun ternyata serangannya tersebut terasa hampa walau telah mengenai lawannya. "Lumayan juga siluman kecil dan kau masih terlihat muda. Kau masih punya sedikit Ki Mayat dalam dirimu. Sini biar ku cengkram kau," ucap Raja Tengkorak Putih sambil mencengkram Yihu dan merubahnya menjadi pasukan Siluman Tengkorak Putih kembali. Setelah itu dia pun memakannya. "Ini gawat, dia memakan Yihu," teriak Bailang sambil melancarkan jurusnya untuk menolong Yihu. "Kau mau menghancurkan tubuhku dengan serangan macam itu? Tidaklah cukup," ucap Kaisar Tengkorak Putih saat menerima serangan dari Bailang. "Siluman yang bisa membuat lautan pasir itu juga lumayan. Perhatikan baik-baik," ucapnya sambil menyedot semua pasir yang dikeluarkan oleh Su Wuching. Dan karena tidak bisa lagi menghindar, kini si Wuching pun ikut tersedot ke dalam perut Kaisar Siluman Tengkorak Putih. Melihat itu, Bailang pun merasa cemas dan berniat untuk menyelamatkannya. Namun naas, tiba-tiba Kaisar Siluman Tengkorak Putih telah berada di depannya. "Dan kau seorang siluman unik yang bisa memakai ki naga. Aku juga akan memakanmu," ucap Kaisar Siluman Tengkorak Putih sambil menepuk Bailang dengan kedua tangannya. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjutkan pada hari berikutnya.
Bagi yang suka tolong dibantu berkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.